Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Aprilia, NIM 073 dari kelas PGMI 3B. Izin mempresentasikan materi Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Pokok-pokok yang akan saya bahas yaitu pengertian, yang kedua landasan sosiologis antropologis, yang ketiga perubahan sosial dan pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian. Sosiologi dan antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial. Antropologi lebih menitik beratkan kajiannya pada budaya masyarakat, pada etnis tertentu, sedangkan sosiologi juga menjadikan masyarakat sebagai objeknya. Sosiologi lebih menitik beratkan pada masyarakat dan kehidupan sosialnya. Tujuan pendidikan adalah untuk mentransfer pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengetahuan yang dimaksud mencakup pengetahuan ilmiah, warisan budaya, dan nilai-nilai tradisional, yang umumnya disampaikan melalui pengalaman dan pembelajaran turun-temurun dalam masyarakat. Mereka adalah individu-individu yang memiliki impian untuk membentuk generasi yang lebih baik dan beradab, menurut Daryono dan kawan-kawan. Di dalam pendidikan terdapat tiga pola kegiatan sosial, yaitu yang pertama pola nomoteis. Pola nomoteis itu suatu pola interaksi sosial yang menekankan pada aspek perilaku normatif atau irasional. Yang kedua ada pola ideografis. Pola ideografis yaitu pola interaksi sosial yang lebih menekankan dimensi tingkah laku manusia yang bersifat tuntutan individu, berkepribadian, dan perseorangan. Yang ketiga, pola transaksional. Pola transaksional merupakan pola interaksi sosial yang berupaya menjembatani pola yang berbeda dan konvensional. Artinya pola ini dimaksudkan untuk menjadi jembatan antara kebutuhan sosial, harapan, peran, dan kebutuhan yang individu. Pokok selanjutnya ada landasan sosiologis antropologis. Pendidikan dimaknai sebagai tindakan atau sebuah proses mengajar. Pendidikan adalah sebuah pengetahuan dan pendidikan sebagai bidang kajian yang berhubungan dengan metode belajar yang dilakukan di sekolah. Ada berbagai macam landasan yang digunakan untuk memahami pendidikan, seperti landasan psikologi, landasan ekonomi, landasan filsafat, landasan histori, landasan yuridis, dan landasan sosiologi antropologi. Macam-macam landasan sosiologis antropologis pendidikan diantara lain yaitu yang pertama, pendidikan dalam perspektif sosiologi antropologi. Landasan digunakan untuk memahami pendidikan adalah landasan sosiologi antropologi. Sosiologi dan antropologi ada dua disiplin ilmu yang berbeda, tetapi sama-sama mempelajari proses dan struktur sosial serta kebudayaan manusia. Yang kedua, pendekatan sosiologi antropologi dalam pendidikan. Pendekatan yang bisa digunakan adalah pendekatan sosiologi antropologi. Namun sebelum membahas pendekatan sosiologi antropologi pendidikan, terlebih dahulu kita memahami teori-teori yang ada dalam ilmu pendidikan. Teori pendidikan adalah landasan yang digunakan dalam mengembangkan praktik pendidikan, misalnya dalam proses pengembangan belajar, mengajar, manajemen skala, serta kurikulum. Yang ketiga ada problematika sosiologi antropologi dalam proses pembelajaran abad ke-21. Yang pertama, latar belakang pendidikan guru yang mengajar sosiologi dan antropologi tidak linier. Jumlahnya guru yang berlatar belakang pendidikan sosiologi masih sangat terbatas. Yang kedua, tuntutan kurikulum yang membebankan. Yang ketiga, proses pembelajaran yang terlalu berorientasi pada penguasaan materi dan hafalan. Pokok yang terakhir adalah perubahan sosial dan pendidikan. Perubahan sosial memiliki multi makna, tergantung pada sudut pandang dan pengalaman seseorang. Ogburn menjelaskan ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur material dan non-material. Yang ditekankan adalah pengaruh unsur kebudayaan material terhadap unsur non-material. Dalam kehidupan sosial, terdapat kemungkinan terjadinya kulturlak,
yaitu komponen kebudayaan yang tertinggal dari perubahan sosial. Proses globalisasi seperti dikatakan oleh Peter Drucker telah melahirkan the new realities, yaitu kenyataan-kenyataan baru yang bisa jadi sama sekali berbeda dari kenyataan sebelumnya, bahkan seringkali tidak sesuai dengan prediksi dan ekspektasi masyarakat sebelumnya. Hadirnya realitas baru tersebut juga berimplikasi pada perubahan dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat, termasuk perubahan dalam new lifestyle atau gaya hidup baru seperti e-learning, live commerce, e-commerce, e-business, internet home, dan lain-lain. Terdapat hubungan dialektis antara pendidikan dengan transformasi sosial. Dalam konteks Indonesia pasca reformasi, seiring dengan perubahan paradigma pada aras politik, diperlukan orientasi pedagogik baru. Struktur dan sistem organisasi pendidikan yang semula bersifat sentralistik mengalami pergeseran seiring dengan tuntutan reformasi pendidikan yang menghendaki pendekatan desentralisasi, maka perlu mewujudkan otonomi pendidikan. Pedagogik baru tersebut mestinya tidak dipahami secara parsial, melainkan perlu dikaji secara komprehensif sekaligus mendalam. Sekian presentasi dari saya, jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.